Erick Thohir cari 2 asisten pelatih untuk Patrick Kluivert. Ketua PSSI Erick Thohir masih mencari 2 asisten pelatih lagi untuk Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Rencananya 2 asisten itu berstatus lokal atau berasal dari Indonesia. Nantinya 2 asisten lokal Kluivert itu akan fokus ke regenerasi dan juga dapat mengembang tugas sebagai pelatih timnas Indonesia level usia. Nantinya mereka juga akan bekerja untuk timnas Indonesia U23, U20 dan U17. Rencana memang ada asisten di timnas Indonesia yang fokus juga regenerasi, ujar Erick Thohir. Dan bukan nggak mungkin juga nanti bisa membantu di kelompok umur lah, kita belum pastikan karena nanti biar Kluivert saja yang mengumumkan, kata Erick Thohir. Sampai dengan saat ini, Kluivert telah memiliki 3 asisten di timnas Indonesia, 2 diantaranya yaitu Alex Partur dan Denny Lanzat. Sejatinya ada 1 asisten lagi yang masih menunggu publikasi dari PSSI. Namanya belum diungkap, tapi posisinya adalah pelatih kiper timnas Indonesia. Hasil diskusi panjang sebelum-sebelumnya, karena saya yakin program yang baik itu tidak hanya pelatih yang baik kualitas, pemain yang baik, tapi juga tadi bagaimana regenerasi ini secara kontinu dan masing-masing pelatih masih bisa bekerja sama, tutur Erick Thohir. Selain asisten pelatih, Erick Thohir juga bakal menentukan direktur teknik Dikter timnas Indonesia. Jabatan itu telah kosong sepeninggalan Indra Safri yang melatih timnas usia U20. Mungkin nanti asisten pelatih dulu yang diumumkan, baru Dikter akhir Februari 2025, tutup Erick Thohir. Pelatih Australia tidak sabar menjamu timnas Indonesia. Persaingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilanjutkan pada Maret mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan memenuhi jamuan Australia di Sydney Football Stadium Jumat 20 Maret 2025. Laga nanti merupakan pertandingan ke-7 dan membuat peta persaingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal semakin sengit. Timnas Australia untuk sementara berada di urutan kedua dengan nilai 7, terpaut 1 angka saja atas timnas Indonesia di posisi ketiga. Kemenangan jelas akan membuat kedua tim semakin membuka peluang menemani Jepang menyentuh pintu masuk putaran final Piala Dunia 2026. Kabar dari kubu Australia, pelatih mereka, Tony Popovic, sangat antusias menyambut 2 pertandingan pada Maret mendatang. Kami telah melihat betapa suportifnya para penggemar kami, khususnya di Perth. Saya merasakan stadion bergoyang dukungan. Dan tahukah Anda, kami tentu membutuhkan semua orang untuk mendukung kami, ungkap Tony Popovic. Dari 3 kesempatan bermain di kandang, tim negeri Kanguru hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Untuk itu, pelatih berusia 51 tahun itu berharap 2 laga kandang tersisa mereka harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Mereka para pendukung besar sepak bola dan saya yakin mereka akan hadir dalam jumlah besar dan mendukung kami serta membantu kami mengatasi lawan yang sangat sulit di Jepang, lanjut Popovic. Australia akan menjamu Cina setelah menjamu timnas Indonesia, kemudian menyelesaikan 2 pertandingan terakhir pada Juni menjamu Jepang dan melawat ke Arab Saudi. Saya belajar dengan cepat, setiap pertandingan bisa dibilang pertandingan yang harus dimenangkan, tutup Popovic. Siapakah yang layak menggantikan Justin Hubner? Hubner dipastikan absen pada matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Australia versus timnas Indonesia, sebab ia terkena kartu merah pada laga kontra timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Hubner akan menepi pada laga yang digelar di Sydney Football Stadium, Australia 20 Maret 2025. Patrick Kluivert tentu mesti mencari pengganti yang pas di posisi tersebut.
Mengingat Hapner biasa tampil di posisi bek tengah sebelah kiri dalam posisi 3-4-3, maka tidak banyak nama yang bisa menggantikannya, sebab hanya ada dua nama yang bisa mengisi kekosongan itu. Perlu diingat, pelatih hanya bisa menyertakan nama untuk laga sekaligus dalam sekali pendaftaran. Hal itu membuat pilihan Kluivert jadi terbatas. Dari dua nama tersebut, yang pertama ada Rizky Ridho. Pemain satu ini bisa ditempatkan di sisi kiri dalam formasi 3 back. Ridho pernah menempati posisi yang sama di Persija Jakarta asuhan Thomas Doll maupun Carlos Pena. Memang kaki dominan bek berusia 23 tahun ini adalah kanan. Namun tak ada salahnya Kluivert mencoba Ridho di posisi tersebut karena sisi kanan hampir pasti ditempati pemain lain. Yang kedua ada Calvin Verdong. Pemain satu ini kerap ditempatkan pelatih sebelumnya Sintayong di pos bek tengah sebelah kiri. Kluivert tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Hanya saja semua tergantung keputusan sang pelatih, sebab bisa jadi formasi 3-4-3 yang selama ini dipakai Sin akan diubah sesuai keinginan Kluivert. Mengingat pria asal Belanda itu hanya menginginkan pemain yang rutin bermain di klub, maka Verdong bisa dicoba mengisi posisi Hapner. Ia adalah opsi paling pas untuk area tersebut.